Sniper Ultimate Kill, film berdurasi 1 jam 34 menit yang rilis pada tahun 2017. Film ini dibintangi oleh Tom Berenger, Danai Garcia, serta Joy Lando, dan masih banyak bintang yang lainnya. Tak usah berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan saya ucapkan selamat menonton. Film dibuka dan memperlihatkan seorang sniper yang sedang mengawasi salah satu bos Belgire yang baru saja tiba di vilanya bersama sang pacar. Dan ketika bos Belgire hendak bermain jaran goyang, dan tiba-tiba kemudian scene pun berpindah kepada seorang marinir yang nampak sedang frustasi. Dan esoknya marinir itu pun dimakamkan. Di sana seorang sniper bernama Brandon nampak sedang berduka atas kepergian dari sang marinir. Tak lama ia didatangi oleh seorang pria yang menugaskannya untuk bergabung dengan Departemen Pertahanan Anti Teroris yang berada di Kolombia. Lalu pria itu pun minta Brandon untuk ikut dengan mobil yang akan membawanya pergi ke Kolombia. Coffee and a beauty queen. Singkat cerita, Brandon pun telah sampai di Kolombia. Ia pun langsung pergi ke Departemen Pertahanan untuk membahas misi yang akan ia lakukan. Di sana ia mendapat misi untuk menangkap seorang bos Belgire bernama Morales pada sebuah lokasi yang berhasil mereka dapatkan, di mana Morales telah menyewa seorang sniper untuk menyingkirkan para saingannya agar ia dapat wilayah yang lebih luas lagi untuk mengedarkan Belgire. Kemudian Brandon bertemu dengan seorang agen DIA Amerika bernama Cat yang akan melakukan misi bersamanya. Cat berkata bahwa misi mereka akan dimajukan, sehingga Brandon harus segera beristirahat untuk mempersiapkan dirinya. Esoknya Brandon bersama seorang sniper yang dimiliki DIA bernama Santiago. Mereka pergi ke tempat yang telah diinformasikan oleh atasannya untuk mengamankan area sekitar. Dengan menggunakan monitor yang telah terhubung dengan satelit, ia pun mulai mengawasi tempat itu. Setelah dirasa cukup aman, Cat dan timnya yang telah mendapatkan izin untuk melakukan sebuah penyergapan, mereka pun mulai bergerak ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Namun ketika mereka mulai melakukan penyergapan, tiba-tiba sebuah bom meledak, yang mana tempat itu ternyata hanyalah sebuah jebakan saja. Tak lama seorang sniper sewaan dari Morales yang biasa disebut El Diablo, ia pun langsung menembak salah satu agen DIA yang bernama Garza tepat di kakinya. Melihat hal itu, Cat pun mencoba untuk menyelamatkan Garza. Namun tiba-tiba Just find the shooter. sementara itu, Brandon serta Santiago yang telah mengetahui keberadaan dari El Diablo, ia pun berusaha untuk menembaknya. Namun sayangnya, tembakan Brandon masih meleset sehingga El Diablo berhasil melarikan diri. Setelah kegagalan yang mereka alami, para petinggi DIA di sini memutuskan untuk menghentikan misi itu. Namun di sini, Brandon meminta waktu selama 2 hari untuknya bisa menyelesaikan misi itu. Mendengar hal itu, para petinggi DIA pun setuju dengan syarat mereka akan menghentikan misi itu jika dalam 2 hari Brandon dan Cat belum juga bisa menyelesaikan misi itu. Sorenya mereka pun pergi ke sebuah apartemen khusus milik DIA. Di sana Brandon meminta Santiago untuk mengawasi lingkungan sekitar agar mereka tetap dalam posisi aman. Malamnya El Diablo mendapat kabar bahwa Cat berada di sebuah apartemen bersama Brandon yang berada di lingkungan sekitarnya. Sementara Cat yang sedang frustasi karena telah kehilangan rekannya, ia pun pergi ke sebuah bar untuk bertemu dengan seorang pastor bernama Carlos. Di sana ia sempat diganggu oleh pengunjung lain yang mencoba untuk melecehkannya. Namun dengan keahlian yang ia miliki, Cat berhasil mengajarnya dengan sangat mudah.
Kemudian Carlos menawarkan sebuah bantuan kepada Cat, karena jika Cat telah masuk ke dalam daftar milik El Diablo, maka Cat akan terus diburu oleh El Diablo. Di sisi lain, Santiago memberitahu Brandon bahwa ada sebuah objek yang mirip seperti laser mengintai. Mendengar hal itu, Brandon pun pergi ke atap dengan membawa sebuah sniper, dan di sini terjadilah adu mekanik antara Brandon serta El Diablo. Talk to me, Santiago. Good work, Santiago. Distance 1750 meters. Esoknya, Brandon membawa peluru yang digunakan oleh El Diablo ke Departemen Pertahanan, sehingga mereka dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk melacak lokasi Morales beserta anak buahnya. Di tempat lain, nampak Morales yang sedang berbincang dengan anak buahnya. Di sini ia pun mengungkap ambisinya untuk menguasai dua rute yang belum mereka kendalikan, agar mereka dapat menjadi satu-satunya pengedar pil kirek di Amerika. Kemudian Morales pun meminta anak buahnya untuk segera memburu Brandon. Tak lama Morales mendapat telepon dari El Diablo yang ternyata telah sampai di markasnya. Di sini El Diablo meminta bayaran dengan menodongkan pistol ke arah Morales. Namun Morales tidak mau membayar El Diablo karena ia belum berhasil membunuh Cat serta Brandon. Sementara itu, Cat yang sedang bersama Brandon di dalam sebuah mobil. Ia mendapat kabar dari Carlos mengenai El Diablo yang tadi malam mengunjungi seorang wanita bernama Maria. Lalu Carlos pun mengirimkan alamat Maria melalui sebuah pesan. Namun tiba-tiba mereka ditabrak oleh anak buah dari Morales yang kemudian langsung menyerang mereka. So what's yours? Setelah berhasil mengalahkan anak buah dari Morales, Brandon pun mencari Cat yang telah pergi dari tempat itu. Lalu Brandon pun menyadari bahwa Cat pergi ke tempat Maria setelah ia melihat pesan di ponsel milik Cat. Di tempat lain, Cat yang telah sampai di tempat Maria, ia ternyata diikuti oleh beberapa anak buah dari Morales yang kemudian menyerang serta melecehkannya. Namun untungnya Brandon datang di waktu yang tepat dan langsung menolong Cat. Setelah kejadian itu, Cat pun mengambil kalung milik Maria yang berisikan foto dirinya bersama dengan El Diablo. Lalu Brandon pun mengirimkan foto itu ke kantor pusat agar mereka dapat segera melacaknya. Kemudian Brandon serta Cat pergi menemui Carlos untuk minta bantuan kepadanya karena keberadaan mereka di tempat itu sudah tidak aman lagi. Lalu Carlos pun membawa mereka untuk pergi ke rumahnya. Di sana Carlos mengungkap bahwa Morales mempunyai banyak orang dalam. Morales juga dilindungi oleh para preman serta orang-orang kuat yang telah ia bayar. Mendengar hal itu, di sini Cat pun memiliki sebuah ide untuk menyingkirkan para preman serta orang-orang kuat yang telah disewa oleh Morales, sehingga mereka dapat memancing El Diablo untuk keluar serta membuat kesalahan. Lalu mereka pun minta Carlos untuk menunjukkan di mana keberadaan dari para preman itu. Malamnya Morales nampak mendatangi El Diablo. Di sana ia membayar serta memberi uang tambahan kepada El Diablo untuk segera membunuh Cat serta Brandon. Tak lama El Diablo pun pergi menemui beberapa preman yang berada di tempatnya. Dengan bayaran yang cukup banyak, mereka pun mau membantu El Diablo untuk menyingkirkan Cat serta Brandon. Kemudian preman itu menginformasikan bahwa seorang pastor bernama Carlos telah membantu Cat serta Brandon. Mendengar hal itu, El Diablo pun meminta mereka untuk segera menangkap Carlos. Di tempat lain, Cat serta Brandon yang telah menyadari ada yang tidak beres dengan Carlos karena Carlos tidak dapat dihubungi. Mereka pun segera pergi untuk menyelamatkan Carlos. Dengan menggunakan snipernya, Brandon pun pergi mencari tempat untuk bersembunyi sembari mencari keberadaan dari El Diablo dengan bantuan dari Cat. Tak lama para preman nampak membawa Carlos untuk digantung di sebuah taman. Cat yang melihat hal itu, ia pun berniat untuk menolongnya. Namun Brandon melarangnya karena semua itu hanyalah umpan agar Cat serta Brandon keluar dari tempat persembunyiannya, sehingga El Diablo akan bisa dengan mudah untuk menghabisi mereka. Kemudian Brandon pun menembak tali yang menjerat leher dari Carlos, dan kemudian inilah yang terjadi.
Myth. Esoknya pemakaman Carlos pun dilakukan. Di sana Brandon melihat salah seorang pria yang menjerat leher dari Carlos di malam. Lalu Brandon pun segera mengejarnya, dan setelah berhasil menangkapnya, Brandon pun bertanya mengenai keberadaan dari Morales serta berjanji akan melindungi pria itu sehingga ia berhasil mendapatkan lokasi dari Morales. Dan pada akhirnya Morales pun berhasil ditangkap atas tindakan yang telah ia lakukan. Morales pun akan segera menjalani persidangan di kota Miami. Di sini Brandon pun tetap berjaga karena El Diablo pasti tidak akan membiarkan bosnya ditangkap begitu saja. Singkat cerita, mereka pun sampai di Miami. Ia pun langsung membawa Morales ke departemen pertahanan yang ada di sana. Di waktu yang sama, El Diablo nampak juga telah sampai di Miami. Ia pun bersiap-siap untuk menyelamatkan Morales. Nampak di sini El Diablo yang berkomunikasi dengan anak buahnya yang sedang mengawasi keadaan sekitar. Di tempat lain, nampak Brandon yang diberikan sebuah peluru yang dapat meledak pada jarak yang telah ditentukan, yang mana peluru itu akan digunakan untuk melawan El Diablo. Tak lama, mobil yang membawa Morales pun berangkat ke pengadilan, dan untungnya di sini El Diablo tidak mengetahui bahwa Morales berada di rombongan mobil itu, karena anak buahnya mengabarkan bahwa Morales berada di mobil van warna putih. Sementara itu, Brandon serta rekan-rekannya mereka telah bersiap untuk mencari keberadaan dari El Diablo. Dan ketika mobil van itu berjalan, anak buah El Diablo pun segera mencegat mobil itu. Dan setelahnya inilah yang terjadi. Take care of this. Copy that, sir. All units, bogies approaching. But I can't see him. Not a problem. Setelah semua kejadian itu, seorang agen bernama John kebingungan dengan Morales yang ternyata tidak berada di mobil itu. Dan ternyata semua itu adalah pancingan untuk dapat membunuh El Diablo serta menangkap agen yang telah berkhianat. Di sini terkuak fakta bahwa John merupakan seorang mata-mata yang dibayar oleh Morales untuk membocorkan informasi mengenai rencana penangkapan dirinya, sehingga selama ini ia selalu berhasil menghindar. Tak hanya itu, orang yang informasikan bahwa Morales berada di mobil van warna putih ternyata adalah John sendiri. Setelah keduanya tertangkap, Brandon serta Kate pun kembali ke Kolombia dan film pun selesai. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna